Ya, dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita bergabung dengan Direktur Ekuator Swarna Investama, Hans Kui. Selamat pagi, Pak Hans Kui. Ya, selamat pagi, Bu. Pak. Ya, baik, Pak. IHSG tadi kan kita lihat dibuka di zona merah gitu ya. Nah, prediksi Anda sepanjang hari ini IHSG seperti apa di awal Maret ini, Pak? Ya, nampaknya hari ini pasar masih akan tertekan turun ya. Kalau kita lihat berita utamanya kan pasar kecewa ya dengan pernyataan Jerome Powell, Gubernur Federal Reserve, yang mengatakan memang kenaikan yield yang terjadi ini menarik perhatian dia, tetapi belum merupakan pergerakan yang tidak teratur ya, atau menyebabkan kenaikan imbal hasil di jangka panjang dalam periode yang panjang gitu. Dan dia harus melihat dulu kenaikan keseluruhan suku bunga gitu ya, baru Federal Reserve melakukan tindakan. Nah, ini menimbulkan kekhawatiran pasar karena kalau kita lihat yield itu sempat naik ya beberapa hari lalu itu sampai 1,614% gitu. Nah, sesudah pernyataan dari Jerome Powell tadi, yield Amerika bergerak naik ke 1,54% gitu. Nah, tentu kenaikan yield ini bukan sesuatu yang baik bagi pasar gitu ya, karena kita tahu 10 years government bond Amerika ini menjadi referensi gitu ya bagi banyak sekali suku bunga ya, dari bunga hipotek gitu ya, kemudian pinjaman yang lain gitu. Sehingga kalau Fed tidak cepat bertindak gitu ya, sebenarnya pasar mengambil alih bunga yang rendah tadi karena terjadi kenaikan yield ini menyebabkan bunga bergerak naik ke atas gitu. Sedangkan Fed tetap mempertahankan bunga rendah, tetapi bunga di pasar udah bergerak naik ke atas. Nah, ini yang jadi sentimen negatif karena kenaikan yield pasar obligasi ini akan menyebabkan yield di pasar saham tidak menarik, sehingga valuasi saham dianggap mahal, sehingga orang bergerak keluar dari pasar saham masuk kembali ke pasar obligasi. Nah, ini yang jadi masalah pasar sendiri. Baik, Pak Hans Kui, IHSG akan bergerak di rentang support resisten berapa hari ini, Pak? Ya, kita perkirakan indeks ini akan bergerak ke support 6270 sampai 6184 gitu, dan resisten di 6369 sampai 6400 gitu. Memang pasar juga menantikan beberapa hal lain gitu ya. Salah satunya adalah pekan ini kelihatan Kongres Amerika akan mulai membicarakan tentang masalah stimulus fiskal Amerika yang 1,9 triliun US dollar. Nah, kelihatannya kita pikir itu pasti hampir disahkan gitu ya, karena di Kongres pun Demokrat dominan gitu. Jadi ini ada sentimen yang agak positif di pasar, tetapi kalau itu disahkan kita juga sedikit khawatir kemungkinan yield obligasi Amerika kembali bergerak naik ke atas gitu. Jadi di pekan-pekan ini sentimennya agak mix, tapi cenderung memang pasarnya akan tertekan turun ke bawah. Baik. Iya, Pak Hans, rilis kinerja tahunan emiten apakah masih akan pengaruhi indeks, Pak? Seperti apa? Ya, tentu masih ada pengaruh gitu ya, biarpun kinerja sesuai ekspektasi sebagian pelaku pasar gitu ya. Tetapi memang harus kita akui bahwa 2020 itu bukan tahun yang baik gitu ya. Jadi orang cenderung tidak melihat lagi kinerja 2020 dan lebih bergerak melakukan ekspektasi bagaimana pergerakan di 2021 gitu. Nah, ini kalau kita lihat kemarin kan pasar masih beberapa hari lalu masih dapat sentimen positif karena dosis 10 juta dosis vaksin kembali masuk. Nah, ini vaksin sangat penting karena kalau vaksin bisa berlangsung baik gitu ya, ekonomi akan kembali normal, sehingga kinerja korporasi akan segera lebih cepat membaik gitu ya. Nah, sebenarnya pasar juga agak terkejut dengan statement Presiden Amerika ya, Joe Biden menyatakan Amerika akan punya vaksin yang mencukupi untuk menyuntik semua orang pada bulan Mei. Awalnya diperkirakan pada bulan Juli gitu. Nah, ini jadi perhatian juga bagi pasar karena kan kelihatan kita dan beberapa negara lain termasuk Eropa dan negara berkembang ini tertinggal cukup jauh dari Amerika dalam hal vaksin gitu ya. Mereka bulan Mei udah punya dosis yang mencukupi, kemudian kalau kita perkirakan mungkin di bulan Oktober mereka udah punya kekebalan kawasan gitu, dan di Maret tahun depan mereka udah merdeka atau menang dari pandemik. Sedangkan mungkin negara Eropa akan tertinggal 3-6 bulan, dan kita mungkin akan tertinggal 6-12 bulan karena mengingat wilayah kita yang relatif lebih luas. Baik, nah sekarang kita ke saham, Pak Hans.
Saham Bank Buku 3 dan Buku 2 ini melonjak beberapa hari ini ya. Nah ini apa penyebabnya ini Pak? Ada apa Pak? Ya, memang kalau kita lihat banyak ekspektasi bahwa bank digital teknologi ini menyebabkan harga-harga saham itu bergerak naik cukup tinggi ke atas gitu ya. Tapi tentu kita harus sedikit hati-hati gitu ya. Sebenarnya kembali lagi kita tidak hanya melihat aspek euforia di pasar atau sentimen di pasar, kemudian aspek teknikalnya aja, kita perlu memperhatikan aset fundamental dari perusahaan tersebut gitu ya. Jadi tentu Bank Buku 3 tentu harusnya tidak punya market cap yang lebih besar daripada yang bank-bank yang besar ya gitu ya. Jadi harus diperhatikan seperti itu gitu. Jadi ada beberapa Bank Buku 2 yang pergerakan naiknya market cap-nya ternyata udah lebih besar daripada Bank Buku 4 gitu. Ini jadi harus jadi perhatian karena fundamental sangat mempengaruhi ke depannya. Nah selanjutnya insentif relaksasi kendaraan dan perumahan ini resmi diberlakukan ya kan Pak. Nah sentimen ini menjadi penopang IHSG pada perdagangan kemarin. Rekomendasi Anda untuk sektor otomotif dan properti seperti apa Pak? Ya, sebenarnya kalau kita mau jujur bicara tentang sektor otomotif sendiri gitu ya, PPNBM itu menyebabkan penurunan harga, tapi nampaknya di pasar itu cuma turun 15 juta gitu ya, dan relatif lebih agak sedikit terbatas ya penurunannya. Gitu. Yeah. Jadi tetap masih ditopang oleh diskon-diskon yang dilakukan selama periode pandemik gitu. Jika kalau kita perkirakan penjualan kendaraan kan akan bergerak naik ke atas gitu. Tapi untuk kebijakan LTV sendiri memang kalau kita lihat kemungkinan lembaga keuangan dan perbankan akan sedikit berhati-hati ya dalam kebijakan tersebut karena mereka tidak berani jor-joran memberikan kredit 0% karena risiko macetnya relatif tinggi gitu. Karena dalam periode pandemik mereka harus maintain kredit macetnya gitu. Nah, itu yang jadi perhatian. Jadi sebenarnya PNBM itu lebih positif daripada LTV kebijakannya sehingga mendorong saham untuk kendaraan ini positif gitu. Nah, untuk properti sendiri sebenarnya PPN yang di 0% kan itu lebih positif ya daripada LTV-nya sendiri gitu. Kalau kita lihat sebenarnya yang harus didorong oleh pemerintah itu adalah orang kelas menengah ke atas yang punya uang dan mereka ingin beli gitu. Dan mereka sebenarnya nggak butuh kredit 0%, mereka lebih butuh diskon harga. Jadi penurunan PPN itu penting gitu. Nah, tapi kalau penurunan PPN dilakukan cuma 6 bulan, maka emiten yang punya stok perumahan yang lebih diuntungkan karena kan membangun rumah itu kan butuh 6 bulan sampai 12 bulan ya gitu. Jadi kalau kita pikir PPN itu harusnya diperpanjang 1 tahun atau 2 tahun ya karena sebenarnya yang ingin kita dorong itu adalah penjualan rumah baru ya. Jadi harusnya PPN 0% bagi rumah baru. Karena kalau rumah baru dibangun ada 172 sektor turunan dari properti itu akan terdorong naik ke atas. Jadi ini sentimen yang positif artinya PPN dinolkan di properti, tetapi sektor lain bergerak naik karena pembangunan rumah, sehingga ekonomi bergerak terdorong naik ke atas dengan hal tersebut. Baik, Pak Hans, terakhir, rekomendasi saham dari Anda, seperti apa Pak? Ya, hari ini memang kita perkirakan marketnya akan mix ya, tapi kita pikir market kemarin udah turun cukup banyak, jadi kemungkinan mereka akan melakukan perlawanan untuk bergerak naik ke atas gitu ya. Nah, kita merekomendasikan kayak Bank Mandiri itu buying weakness gitu ya, levelnya 6250 sampai 6100 ya. Kemudian Pakuwon juga kita rekomendasikan buying weakness 530 sampai 540 gitu. BRMS kita rekomendasikan akumulasi beli 81 sampai 84, cut loss di bawah 79, target kita 86 sampai 90. ITMG kita rekomendasikan beli juga 11.800 sampai 12.100, cut loss di bawah 11.500, target kita 12.600 sampai 12.850. Kemudian memang kalau kita lihat sebenarnya kita bisa spekulasi buy seperti saham properti kalau melemah CTRA gitu ya. Tadi Pakuwon juga saya udah rekomendasikan dan BSDE ya. Kemungkinan mereka pengembang besar, developer besar itu punya stok perumahan sehingga lebih diuntungkan kebijakan PPN yang 0%. Kemarin saham BCA juga tertekan turun cukup banyak karena aksi jual asing. Tapi kita perkirakan hari ini kemungkinan akan rebound ya. Jadi BCA bisa jadi pilihan salah satu saham pilihan kita pada perdagangan hari untuk spekulasi beli. Baik, terima kasih Pak Hans atas informasinya dan selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa demikian tadi Direktur
Ekuator Swana Investama, Hans Kue.